Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ziswap, yaitu Bapak Ahmad Datip MEI. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan teman-temanku yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi tentang ekonomi zakat. Saya Khairul Umam sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Kistintin Xiaomi Malik sebagai pemateri kedua, dan Erpan Wijaya sebagai pemateri ketiga. Adapun konteks dalam materi kali ini yang terdiri dari yang pertama, aspek ekonomi dalam zakat, yang kedua, landasan yuridis ekonomi zakat, yang ketiga, pengaruh zakat terhadap perekonomian umat Islam, dan yang terakhir, pajak dan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Umam, saya akan memaparkan materi ekonomi zakat mengenai aspek ekonomi dalam zakat. Zakat secara etimologi yang berarti an-numu wa ziyadah, yang artinya tumbuh dan bertambah. Kadang dipakaikan dengan makna at-toharoh dan al-barakah, yaitu suci dan berkah. Kemudian, menurut terminologi, gerakan zakat ini adalah gerakan kemanusiaan. Di samping dari segi ekonomi juga, terdapat upaya dalam mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan umat Islam. Karena sumber daya manusia atau SDM memiliki peranan penting bagi tercapainya kebangkitan umat Islam. Selain itu, zakat memiliki peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategi zakat dapat dilihat melalui 3 aspek. Yang pertama yaitu zakat merupakan panggilan agama karena merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Dikarenakan juga zakat itu suatu kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk golongan-golongan tertentu. Dan yang kedua yaitu sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis, dan yang telah membayar setiap tahunnya atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Yang terakhir yaitu yang ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemetaan pembangunan. Dan selanjutnya yaitu tentang konsep zakat mempunyai relevansi dengan sistem ekonomi kerakyatan yang menguntungkan umat Islam dan dapat memberdayakan perekonomiannya. Oleh karena itu, sekiranya pemerintah menciptakan sistem pengelola zakat dengan sebaik-baiknya, karena berpotensi besar dalam hal antara lain yang pertama yaitu untuk menata sistem pengelolaan dan pendayagunaan secara produktif dan profesional. Yang kedua, sebagai sarana pendukung dalam menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini. Yang terakhir, sebagai sarana dalam upaya memberdayakan sistem ekonomi kerakyatan yang takziah dari dana zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kistintin Xiaomi Malik, izin melanjutkan landasan yuridis ekonomi zakat. Landasan ekonomi zakat terdiri dari 4 landasan, yaitu 1. Al-Quran, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 110 dan surat At-Taubah ayat 60 dan ayat 103. 2. Hadis Nabi, yaitu hadis dari Ibnu Abbas. 3. Hukum nasional, terdapat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 4.
Kelembagaan JIS di Indonesia. Kelembagaan zakat di Indonesia diatur dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 meliputi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat atau BAZ merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari level pemerintah pusat sampai kecamatan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Pengaruh zakat terhadap perekonomian umat Islam. Zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dikeluarkan, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Dengan berzakat berarti seseorang telah mensyukuri nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun muslim. Sekiranya orang-orang kaya mengeluarkan zakat yang diperlukan untuk mereka yang diurusi zakat itu oleh badan yang ahli dan cakap, tentulah zakat dapat menanggulangi kemiskinan. Terima sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Irfan Wijaya. Izin melanjutkan dari saudari Kistintin Suami Malik mengenai pajak dan zakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, persamaan pajak dan zakat bisa dilihat dari 3 unsur. Unsur paksaan, unsur pengelola, dan unsur sisi tujuan. Yang pertama, unsur paksaan dari sisi zakat. Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, maka penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Kemudian dari sisi pajak, termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan. Kemudian yang kedua, unsur pengelola. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzaki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Adapun pengelolaan pajak jelas harus dilakukan oleh negara. Hal ini sejalan dengan peraturan pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturannya. Kemudian yang ketiga, dari sisi tujuan. Pada hakikatnya, zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman. Demikian pula pajak. Terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Kemudian yang kedua adalah perbedaan pajak dan zakat. Bisa dilihat dari 2 segi, dari segi nama, dari segi dasar hukum. Yang pertama, dari segi nama. Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Artinya, setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang. Sedangkan pajak berasal dari kata adoribah, yang secara etimologis berarti beban. Kemudian yang kedua, dari segi dasar hukum. Zakat ditetapkan berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi yang bersifat qot'i, sehingga kewajibannya bersifat mutlak dan absolut dan sepanjang masa. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, misalnya, hukum pajak bersumber dan berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak
untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.